Oke teman-teman, selamat datang di channel saya ya. Kali ini saya mau menggarap mesin LHE. Ini kondisinya seperti ini. Kita zoom dulu, kasih lihat ke teman-teman biar teman-teman tahu. Profilnya seperti ini. Ini komponennya. Ini terlihat resistornya ini ya. Ini retak dan kebakar. Ini juga kosong. Terus ini yang khususnya biru, nah ini kosong. Terus ini enggak ya. Ini juga kosong, ini ada bekas kosong juga. Jadi yang warnanya biru ini kosong semua. Rusak semua. Nanti untuk resistor fuse-nya tapi saya belum tahu, belum mengukur, belum ngecek apakah masih aktif, masih nyala atau tidak. Ini resistor cycling itu yang ini guys. Berarti jika kita menjumpai rusak resistornya pada kebakar, berarti sumbernya ada pada transistor. Ini transistor 2 ini yang seri ini. Nah ini 2, ntar saya fokuskan. Ini sama ini. Nanti akan kita cek apakah dua-duanya ini sudah jebol, sudah rusak. Akan saya cek menggunakan smart tester. Untuk komponen yang pada kebakar ini akan nanti kita cabut, kita buang. Yang pada rusak kita ganti dengan komponen baru. Dan ini jika kita balik di bawahnya tampak, nah itu kan ada bekas bercak air. Berarti ini konsletnya lampu, sebab ada air yang masuk ke dalam casing. Ini biasanya dipakainya untuk lampu-lampu jalan gengs. Mungkin pas hujan jadi airnya masuk gitu. Nah ini di kaki transistornya ini ada membekas kebakar. Karena sepertinya ini yang membuat rusak gengs. Nanti akan saya cabut, saya akan cek dengan menggunakan smart tester apakah memang rusak atau tidak, ataukah memang mungkin karena ada air yang masuk sehingga resistornya pada kebakar gitu. Nanti setelah saya cabut, saya cek, akan saya lanjutkan kembali ya gengs. Oke teman-teman, ini sudah saya cabut TR nya, ini 2 ini. Sekarang tinggal kita cek menggunakan alat tester ini biar teman-teman tahu. Kita tes. Ini HFE saya dekatin dulu. HFE nya memang masih terbaca, tapi ini nilainya besar banget, 21 ya. Nilai mikrofaradnya, UF nya ini 619 ya. Padahal ini kan TR nya kan 13005. Coba kita bandingkan dengan yang baru. Nih baru, transistornya baru, nih kakinya aja masih panjang. Kita bandingkan dengan yang baru, kita tes. HFE nya cuma 18, UF nya sih sama ya, 610 ya. Beda yang tadi ya, malah lebih tinggi. Jadi saya rasa ini udah berubah, sudah nggak normal itu kayaknya yang satu. Kita yang kedua yang saya cabut dari mesin yang tadi rusak. Kita cek di sini kebaca atau tidak. Kalau nggak kebaca berarti ini sudah jebol. Nah, nggak kebaca gengs. Maaf. Nah tuh kan nggak kebaca, berarti ini jebol transistor yang ini. Ini yang ini jebol guys, nggak kebaca di mesinnya. Mesin apa namanya, smart tester. Nah nanti akan saya ganti dengan komponen-komponen baru. Nih resistornya untuk yang buat ganti. Ini seperti ini. Ini ada berapa biji ya di mesinnya ya? Coba kita hitung dulu. Yang warnanya biru itu harus ganti semua. Karena itu kosong. 1, 2, 3, 4. Berarti kita siapkan 4 biji dan 2 transistor untuk mengganti ini.
Untuk resistor fuse-nya saya belum ngecek, nanti akan saya cek apakah putus. Kalau memang nanti putus akan saya ganti. Nanti setelah saya harus mencabut ini dulu, resistor yang pada kosong akan saya cabut untuk mengganti. Nanti setelah saya cabut semua akan saya lanjutin ya. Oke teman-teman, ini sudah saya lepas komponen yang pada rusak. Ini di sini ada bentar saya zoom aja ya biar kelihatan. Di sini ada 4 resistor yang sudah pada kebakar dan 2 transistor ya yang ikut rusak. Sudah kita copot, kita alihkan. Nah, ini seperti ini kondisi mesinnya. Saya kasih tahu ke teman-teman. Mohon maaf sebelumnya ke teman-teman, ini transistor dan resistornya sudah saya pasang. Ini sih sudah saya solder ya transistornya ini. Karena untuk mempersingkat aja ya tinggal masang aja lah gengs. Sebenarnya nggak saya publikasikan juga, teman-teman tahu lah cara memasangnya, tinggal masukin komponen baru aja. Terus ini ya paling ini resistornya tuh masih kakinya panjang-panjang belum saya solder. Oke, nanti akan saya potong satu persatu. Nanti akan saya lanjutkan untuk memotongnya, terus saya solder, terus akan saya cek nyala atau tidak. Oke, saya mau motong-motong ini dulu. Saya harus solder dulu, ini kakinya masih panjang-panjang banget begini tuh. Oke, nanti akan saya lanjutkan. Karena kan tadi kan resistornya itu kan warna biru semua. Nah, ini kan saya ganti, adanya yang dari sana beli baru, komponen baru warnanya coklat ya, coklat. Tapi untuk nilai transistornya sama, tetap 13005 gitu, tetap sama kok, nggak beda. Cuma ini kan baru itu yang udah rusak, udah nggak kita gunakan karena rusak, dan kita ganti dengan komponen baru. Teman-teman, ini sudah saya pasang semua resistornya tuh, sudah kita solder juga, sudah rapi. Tinggal kita lakukan pengecekan lampunya nyala atau tidak setelah kita ganti dengan komponen-komponen baru. Mudah-mudahan sih nyala ya. Kalau masih belum menyala mesinnya, berarti sepertinya ada komponen lain yang rusak. Namun kita akan mengecek dulu. Biasa saya menggunakan jalur anti konslet untuk mencegah ya mungkin setelah kita meskipun kita ganti komponen baru, tapi kan tidak mesti benar gitu. Jadi untuk menjaga-jaga, jadi nanti jika konslet, bohlam anti konsletnya akan menyala gitu. Oke, saya colokkan ke anti konslet. Oh, coba perhatikan teman-teman di lampu ini nih. Ini nyalanya kok di pangkal gitu. Nih, untuk di bohlam yang ngecek ini nyala di pangkal, malah sudah menyala tapi nyalanya di pangkal. Sepertinya ada komponen lain yang rusak. Saya curiga pada milar starternya yang ada di sini, ini yang di tengah. Coba ini kelihatan nggak? Saya zoom dulu. Nih, ini yang di tengah yang kecil ini. Nanti akan saya cek short atau tidak. Kalau biasanya kalau nyala di pangkal itu kan biasanya milarnya yang sudah pada turun atau konslet itu. Nanti akan saya cek dulu. Nanti kalau bukan starternya ya akan saya cari lagi itu. Nanti kalau sudah ketemu penyebab nyala di pangkalnya, nanti akan saya tunjukin ke teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sudah menemukan sumber yang membuat lampu ini nyalanya tadi di pangkal. Karena biasanya saya curiganya itu di milarnya, ternyata tidak, bukan milar. Nah, ini saya menemukan ini resistornya kurang satu yang saya ganti karena nggak ngeh. Ini yang masih belum saya potong, sudah saya tandai. Nah, itu yang warnanya merah, hijau, sama perak 2 ya. Nah, karena kan yang asli kan ini tadi nah ini yang merah, hitam 2, perak 1, sama hitam lagi ya. Ini sudah saya ganti tuh dengan menggunakan yang baru. Ini rusak. Ini kalau rusaknya sih dilihat secara ini nih nggak ada yang itu ya, ciri-ciri retak atau kebakar, tapi ini nilainya turun. Ini mungkin karena ikut resistor lain yang pada kebakar gitu. Seperti ini kan contohnya, ini kan kebakar nih. Bentar. Nah, tuh kan ada bekas. Nah, tuh kan. Kalau yang ini kan kebakar.
Yang kebakar sudah kita ganti, TR sudah kita ganti. Sekarang tinggal saya cek lagi, semoga lampunya nyala ya, karena sumber rusaknya sudah kita temui gitu, sudah kita temukan. Oke, saya rangkit dulu. Kita cek lagi apakah nyalanya masih di pangkal atau tidak. Saya menggunakan jalur anti konslet. Perhatikan di lampunya, alhamdulillah nyala ya. Ini biar lebih kelihatan terang, saya matikan penerangnya dulu. Nah ini kan sudah terang kan, sudah nggak nyala di pangkal lagi. Ini lampunya ukuran untuk 35 watt, apa berapa ini ya? Oh 35 watt ya, betul, benar. Oke, ini berarti sudah normal, sudah kita bisa pasang ke filamennya. Untuk masalah masang ke filamen gak usah saya videokan, sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman sudah tahu lah ya. Sepertinya yang sudah ngikutin video-video saya pasti tahu lah. Berarti ini yang diganti adalah kedua TR transistornya. Sebenarnya transistor yang satu itu masih bisa, cuma nilai HEV-nya sudah terlalu tinggi, jadi saya ganti aja. Terus yang kedua adalah resistornya ya yang diganti dengan nilai yang sama. Terus karena saya lupa nggak diganti semua, akhirnya ada salah satu resistor yang memang ikut turun, belum saya ganti karena maklum lupa guys. Setahu saya yang kosong-kosong aja gitu, ternyata yang kelihatan nggak kosong ternyata ikut rusak. Karena biasanya kalau nyala di pangkal itu kan di milernya yang turun, atau ya miler lah, biasanya itu miler atau elko-nya redup. Ini elko-nya udah rusak tapi enggak. Berarti cuma 2 TR sama resistor yang saya ganti. Oke teman-teman, itu aja yang saya videokan kali ini. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan ya. Mungkin barangkali menemukan mesin LHE yang rusaknya pada kebakar, resistornya gitu. Teman-teman mungkin bisa mencontohkan ya yang ada di video saya ini, bisa teman-teman praktekkan. Terus caranya untuk mengganti komponen baru itu harus tahu dulu nilai yang pas dan yang sama untuk mengganti spare part baru mesin ini gitu. Jadi jangan sampai nilainya itu beda. Contoh resistor 10 ohm tapi teman-teman menggantinya yang kadang ada yang 30-an ke atas, kadang ada yang 1 atau 2 watt gitu. Nah itu kan nggak bisa guys, harus sama gitu, jangan kurang jangan lebih gitu. Pokoknya kalau mau ganti spare part baru itu harus benar dan nilainya itu jangan sampai berbeda gitu guys, harus sama, nggak boleh beda. Oke gitu aja teman-teman. Kalau penjelasan saya kurang jelas, teman-teman bisa komen saja di bawah, nanti akan saya balas. Atau mungkin teman-teman masih bingung, Kak itu resistor berapa ukurannya, terus TR-nya pakai yang berapa, nanti bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan saya taruh juga di link deskripsi kok. Oke itu aja kali ini yang saya videokan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel ini biar saya lebih semangat membuat videonya. Like, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih, sampai jumpa di next video saya selanjutnya.